Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswaku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, kali ini kita bertemu lagi dengan materi berbicara akademik. Ada yang tahu apa itu berbicara akademik? Kalau penasaran, ikuti video ini sampai habis ya. Kita awali dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah pertama, untuk menjelaskan bagaimana konsep umum berbicara untuk akademik. Yang kedua, menjelaskan bagaimana jenis-jenis berbicara akademik. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana contoh berbicara akademik. Kita awali dengan konsep berbicara untuk akademik. Berbicara untuk akademik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyampaikan informasi melalui alat ucap. Nah, sedangkan akademik adalah kegiatan yang berkaitan dengan keilmiahan atau keilmuan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan berbicara untuk akademik? Coba pikirkan ya. Baik, kita mulai dengan jenis berbicara untuk akademik yang pertama, yaitu presentasi. Presentasi ini merupakan kegiatan penyampaian informasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok kepada orang banyak. Tentunya presentasi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan ya. Oleh sebab itu dalam presentasi dituntut untuk profesional. Lanjut ke teknik presentasi. Pertama ada menghafal. Jadi teknik ini berupaya menghafal materi-materi yang telah dibuat sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah teknik membaca. Jadi teknik ini merupakan teknik membaca bahan yang telah disimak untuk dipresentasikan. Lalu yang ketiga adalah teknik kerangka. Nah, teknik ini dilakukan ketika seseorang yang akan melakukan presentasi merangkum inti-inti dari yang akan dipresentasikan lalu disampaikan dengan maksimal. Dari ketiga teknik ini tentu teknik kerangka yang paling baik. Selanjutnya, dalam presentasi membutuhkan beberapa persiapan. Yang pertama adalah penguasaan materi. Hal ini mutlak dilakukan oleh seorang pembicara. Yang kedua, pertimbangkan audiens ya. Jadi audiensnya harus diperhatikan apakah mereka masih menyimak atau tidak. Lalu yang ketiga adalah pertimbangkan durasi. Jangan terlalu lama juga presentasi, biasanya kisaran 5 sampai 7 menit dalam melakukan presentasi. Lalu etika. Nah, etika kita harus paham ya, sebagai pemateri, audiens, moderator, tentunya nanti kita harus paham dengan etika dalam suatu presentasi supaya presentasi yang kita hasilkan adalah suatu presentasi yang profesional. Selain persiapan juga ada unsur presentasi. Unsur yang pertama adalah pemateri. Pemateri ini adalah seseorang yang menyampaikan materi presentasinya. Lalu yang kedua adanya moderator. Moderator adalah memimpin jalannya suatu presentasi. Baik atau tidaknya suatu presentasi, biasanya moderator yang berperan sangat besar. Lalu audiens ini dimaksudkan sebagai orang yang menyimak apa yang dipaparkan oleh si pembicara. Lalu ada notulis. Ini notulis merupakan orang yang menulis atau merangkum hasil kegiatan presentasi tersebut. Baik, kita beralih pada jenis berbicara akademik yang kedua, yaitu seminar. Seminar merupakan kegiatan pertemuan ilmiah yang membahas suatu masalah tertentu untuk ditemukan solusinya. Jadi seminar ini hampir sama dengan presentasi, namun seminar lebih formal. Kalau presentasi barangkali pesertanya kisaran 50 orang, paling banyak 50 orang ya. Kalau seminar bisa ratusan orang pesertanya, dan pesertanya itu dari berbagai kalangan. Dalam seminar memiliki beberapa unsur. Pertama adalah panitia. Jadi panitia ini yang akan mengatur jalannya seminar itu berlangsung. Lalu ada pembicara, pemateri utamanya ya. Ada moderator yang akan memimpin acara seminar. Ada peserta yang akan menyimak apa yang diseminarkan. Ada notulis yang akan menulis apa yang diseminarkan. Lalu ada fasilitas dalam seminar. Tentunya fasilitas yang nyaman ya, supaya seminar yang dilakukan akan berhasil. Lalu yang terakhir adalah materi. Nah, materi ini adalah ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri. Oleh sebab itu materinya kalau bisa yang menarik. Jenis berbicara akademik yang ketiga adalah pidato. Pidato merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi oleh seseorang dengan memadukan ilmu dan seni untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak.
Nah, untuk dapat menyampaikan pidato dengan baik, terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah impromptu. Nah, impromptu ini adalah metode pidato yang sifatnya dadakan. Kemudian ada metode naskah. Nah, metode ini dengan menyampaikan pembacaan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah metode ingatan. Metode ini merupakan metode yang berupaya untuk menyampaikan pidato dengan cara mengingat pidato yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada metode ekstemporan. Metode ini merupakan metode yang berupa catatan kecil atau catatan penting terhadap teks yang dibuat sebelumnya. Coba menurut kalian metode mana yang paling baik untuk dilakukan dalam suatu pidato? Oke, sampailah kita pada akhir materi pada pertemuan kali ini. Untuk melihat paham tidaknya kalian terhadap materi pada kali ini, maka dari itu kerjakan tugas berikut ini. Semangat dan sampai jumpa. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.